Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan udara ke konvoi ambulans dan regu pemadam bulan sabit merah di jalur Gaza, menewaskan 15 para medis tak bersenjata. Mereka yang seharusnya jadi garda terdepan pelindung nyawa. Aksi semena-mena ini jelas melanggar hukum humanitar internasional dan mencederai martabat kemanusiaan. Malam demi malam, suara doa yang dipanjatkan seolah berbalas dengan kobaran api dahsyat di langit Gaza. Gedung-gedung runtuh, asap mengepul pekat, dan bara panas menyeret tanah suci ke ambang kehancuran, bah gerbang neraka tiba-tiba terbuka, menebarkan kepedihan tak terperi. Dari lubuk hati terdalam, seruan kecaman dan ratapan kemanusiaan pun bergema. Kita menolak setiap aksi brutal yang menodai nilai-nilai solidaritas. Jeritan penderitaan warga sipil semestinya memanggil empati, bukan peluru dan bom yang menambah duka. Ironisnya, setelah merenggut nyawa para penyelamat, pemerintahan Netanyahu justru bergegas memohon sokongan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang mereka sendiri biarkan berkobar. Inilah sinisme tragis dunia modern, membunuh pahlawan kemanusiaan, lalu berteriak butuh pertolongan. Tahun 2025 seakan menabuh genderang peringatan bagi dunia. Sang Pencipta tak rela melihat penderitaan umatnya yang terzolimi. Sebelum gelombang api dahsyat mengamuk di sekitar Yerusalem, giliran Los Angeles, Amerika Serikat yang dilalap dalam episode kebakaran hutan terbaru nan menghancurkan. Di Yerusalem, kobaran muncul saat gelombang panas ekstrim, suhu menekan 40 derajat Celcius, disertai hembusan angin kencang yang mengobarkan bara ke setiap sudut permukiman kecil, memaksa ribuan jiwa mengungsi. Sementara itu di Los Angeles, Santa Ana Winds berubah menjadi tombak bara, mendorong Palisades Fire dan Eastern Fire menyalur ke Pacific Palisades hingga Pasadena dengan kecepatan mematikan. Secara skala, kebakaran di California jauh lebih mencekam. Lebih dari 37.000 hektar lahan terbakar, 16.000 bangunan runtuh, dan 29 nyawa melayang. Di sisi lain, Yerusalem hanya kehilangan ratusan hektar hutan lindung, puluhan rumah musnah, dan 9 orang terluka tanpa adanya laporan korban jiwa. Setidaknya untuk kini. Kedua lokasi pun menurunkan armada tempur. Israel menyiagakan unit pemadam unggulan dan water bomber, didukung Hercules C-130 untuk logistik. Los Angeles bahkan menggandakan C-130 plus helikopter raksasa National Guard untuk mengudara bagai naga baja. Kerugian finansial pun timpang. Yerusalem masih menghitung jutaan dolar Amerika Serikat, sedangkan California menanggung kolosal 250 sampai 275 miliar dolar, menjadikannya bencana kebakaran termahal dalam sejarah Amerika. Dampak ekologisnya mengerikan. Habitat singkat di sekitar Yerusalem tercerabut, satwa lokal terpaksa bergeser. Di Santa Monica Mountains, ribuan hektar kanopi hijau hangus, mengancam kelangsungan singa gunung dan katak endemik. Pada bab evakuasi, skala kesiapsiagaan berbeda bahu bumi dan langit. Lebih dari 1.000 warga Yerusalem diungsikan cepat, nyawa tertolong. Sedangkan di Los Angeles, lebih 200.000 orang termasuk selebriti papan atas didorong meninggalkan kota, mengungsi dalam hiruk pikuk abu. Jika diletakkan berdampingan, kedua tragedi ini menyiratkan satu pesan kelam. Badai api ini adalah karma kilat atas derita Palestina. Bukan sekadar genderang perang, melainkan luka yang menumpuk. Ratusan ribu anak jadi yatim piatu. Jutaan pelajar terhenti sekolahnya. Puluhan ribu orang tua merintih kehilangan buah hati. Serta deretan penderitaan fisik dan psikis lainnya yang tak terhitung. Kutukan Pencipta nyatanya juga datang bertamu di Israel. Dalam beberapa hari terakhir, Israel dihantam salah satu bencana alam paling mengerikan yang pernah tercatat dalam ingatan banyak orang. Gelombang panas ekstrim dengan suhu yang melonjak hingga lebih dari 40 derajat Celcius. Ditambah dengan angin kencang yang terus berembus tanpa henti, menciptakan resep sempurna bagi musibah besar. Kebakaran pertama dilaporkan terjadi di sepanjang Route 6, jalan tol utama yang membelah negara itu. Api melahap-lahan dengan kecepatan di luar dugaan, jauh lebih cepat dari yang bisa diprediksi oleh siapapun. Para pengemudi yang terjebak di tengah kobaran api terpaksa meninggalkan kendaraan mereka begitu saja di jalanan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari dalam kepanikan, mencoba menyelamatkan diri di tengah kepungan api yang kian mendekat. Dalam hitungan jam,
si jago merah mulai merambah ke pemukiman-pemukiman kecil di sekitar Yerusalem. Shores, Nataf, Abu Ghosh, desa-desa yang biasanya damai dan tenang itu seketika berubah menjadi garis depan pertempuran sengit melawan alam yang mengamuk. Raungan sirene menggema di udara. Perintah evakuasi disampaikan berulang-ulang dengan nada genting. Penduduk hanya punya waktu sekejap untuk mengemasi barang-barang penting yang bisa mereka bawa sebelum melangkah pergi, meninggalkan rumah mereka menuju ketidakpastian. Asap pekat membumbung tinggi, menyelimuti langit yang cerah, dan mengubah siang menjadi senja kelabu yang mencekam. Sedikitnya, 9 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Mayoritas akibat menghirup asap tebal yang memenuhi udara. Rumah sakit setempat pun kewalahan menampung korban di tengah keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang terbatas. Situasi genting ini membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu turun langsung memimpin rapat darurat. Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan, dilengkapi kendaraan khusus dan armada pesawat pengebom air untuk menjinakkan amukan api yang mengamuk tanpa pandang bulu. Mungkin saat ini Netanyahu baru merasakan rumitnya menghadapi bencana alam yang datang dengan peringatan, sesuatu yang dapat dideteksi lebih awal. Berbeda dengan serangan rudal yang seringkali menghantam tanpa aba-aba, merobohkan rumah-rumah warga tak berdosa. Kali ini, lawan yang dihadapi bukan manusia, tapi alam yang tak terbendung. Selama lebih dari 20 jam tanpa jeda, para petugas berjibaku dalam kondisi yang nyaris mustahil, suhu yang membakar, lahan yang kering kerontang, dan angin yang terus-menerus mengubah arah api. Hingga akhirnya pada dini hari Kamis, mereka berhasil mengendalikan sebagian besar kobaran di sekitar Yerusalem. Namun, kata aman masih jauh dari kenyataan. Titik-titik api kecil masih menyala, diawasi dengan ketat oleh petugas pemadam. Kerugian besar pun tidak terelakkan. Puluhan rumah hangus rata dengan tanah. Hutan-hutan yang dulu rimbun, kini hanya menyisakan abu. Dan sebagian wilayah bahkan terputus dari aliran listrik. Di media sosial, ribuan warga menuliskan doa dan dukungan bagi mereka yang terdampak. Banyak yang mengingatkan bahwa keseimbangan alam begitu rapuh dan bencana bisa datang begitu cepat hanya dalam hitungan jam. Musim panas di Israel masih panjang. Para pejabat memperingatkan resiko kebakaran baru tetap tinggi dan kesiagaan penuh menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi. Sementara kobaran api terus meluas tanpa kendali, pemerintah Israel bergerak cepat mengambil langkah-langkah darurat. Sejumlah kota kecil dan komunitas yang berada di sekitar pusat-pusat kebakaran langsung diperintahkan untuk segera dievakuasi. Tidak hanya pemukiman di pinggiran hutan yang menjadi sasaran, tetapi juga sekolah, rumah ibadah, hingga rumah sakit kecil ikut dikosongkan demi keselamatan para penghuni. Otoritas lokal bersama pasukan pertahanan Israel IDF dan petugas penyelamat langsung turun ke jalan-jalan, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal di tengah situasi genting ini. Di beberapa titik, waktu untuk evakuasi begitu singkat, hanya dalam hitungan menit, seakan berpacu dengan waktu melawan api yang terus mendekat. Lebih dari 1.000 orang berhasil dievakuasi dari wilayah berisiko tinggi. Banyak dari mereka hanya sempat mengemas barang-barang yang paling penting, dokumen, obat-obatan, dan secerca harapan bahwa ketika mereka kembali, rumah yang mereka tinggalkan masih akan berdiri tegak. Kementerian Kesehatan Israel pun segera membuka sejumlah pusat evakuasi darurat, menyediakan tempat berlindung bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal sementara. Di sana, mereka diberi tempat bernaung, makanan, dan perawatan medis, sambil menanti kabar baik di tengah kecemasan yang tak kunjung reda. Namun upaya penyelamatan ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Kondisi geografis di sekitar Yerusalem yang berbukit-bukit menjadi tantangan tersendiri. Medan yang terjal dan berliku memperumit akses kendaraan penyelamat, sementara beberapa jalan utama terpaksa ditutup total karena terkepung oleh kobaran api. Hal ini memaksa evakuasi dilakukan melalui jalur-jalur alternatif yang sempit dan berbahaya. Di tengah krisis ini, Israel mengerahkan pesawat Super Hercules, pesawat angkut raksasa milik Angkatan Udara yang biasanya digunakan dalam operasi militer. Namun kali ini, burung besi itu diturunkan untuk misi kemanusiaan, membawa peralatan pemadam kebakaran dan bahan bantuan bagi warga yang terdampak.